Enkidu dan air mata Ishtar, persahabatan yang penuh kejutan dan lelucon. Di bawah terik matahari Mesopotamia yang begitu menyengat, hiduplah aku, Enkidu, sang penggembala liar yang gak begitu liar. Suatu hari mimpi aneh melandaku. Sosok bercahaya dengan sayap elang yang ternyata burung beo peliharaan Ishtar yang cerewet menunjukku dan berkata, Enkidu, kau terpilih untuk menjadi penghancur tirani. Pergilah ke Uruk dan bantu Raja Gilgamesh yang katanya ganteng rupawan melawan Dewa Humbaba yang katanya serem abis, tapi ternyata botak pelontos. Misi aneh ini membangkitkan semangat petualanganku yang sebenarnya lebih suka bermalas-malasan di bawah pohon sambil ngemil roti lapis buatan mama. Aku berlari kencang menuju Uruk berbekal mimpi dan harapan, dan juga roti lapis kesukaanku. Siapa tahu lapar di jalan. Perjalanan penuh bahaya yang sebenarnya lebih banyak lucu-lucunya. Aku harus melewati badai pasir yang enggak begitu membutakan tapi lumayan bikin rambut acak-acakan, melawan kawanan hyena lapar yang ternyata lebih tertarik dengan roti lapisku daripada diriku, dan bahkan bernegosiasi dengan hantu gurun yang gundul yang ternyata hantu cosplay tersesat. Sesampainya di Uruk, aku disambut penjaga istana yang begitu gagah berani, tapi lumayan jago bergosip. Saat menyebut nama Humbaba, mereka langsung terhenyak dan hampir pingsan karena ketakutan. Raja Gilgamesh yang begitu ganteng, tampan seperti yang dibayangkan, menemuiku dengan rasa penasaran dan sedikit takut. Ternyata dia muda, tegap, dan sedikit gendut. Matanya berbinar penuh semangat dan rasa ingin tahu yang menggebu-gebu. Kau Enkidu yang diutus para dewa? Yang ternyata iseng minta ampun. Tanyanya takjub. Aku Gilgamesh, yang katanya raja, dan bersama-sama kita akan menghancurkan Humbaba yang katanya serem habis tapi ternyata botak pelontos. Kami pun berlatih siang dan malam, atau lebih tepatnya siang berlatih, malam makan roti lapis sambil adu dan lucan. Gilgamesh mengajariku bertarung dengan pedang dan kapak perang yang ternyata lebih berat daripada domba yang biasa aku gembalakan. Aku sendiri memberitahunya rahasia bertahan hidup di alam liar yang ternyata lebih banyak tentang cara menemukan tempat teduh dan sumber air serta lokasi persembunyian terbaik untuk menghindari latihan berat. Persahabatan kami tumbuh cepat dengan bumbu pertengkaran kecil tentang siapa yang lebih jago bercanda dan siapa yang menghabiskan lebih banyak roti lapis. Gilgamesh tak hanya pemimpin yang hebat dan sedikit cerewet sih, tapi juga kawan yang sejati dan suka bagi-bagi roti lapis. Perjalanan menuju hutan cedar terjal dan mengerikan, atau lebih tepatnya membosankan dan bikin ngantuk. Pohon-pohon raksasa berdesakan, dahan-dahannya melilit bagai tentaga raksasa yang ternyata lebih banyak buahnya daripada di kebun istana. Jadi lumayan buat cemilan. Angin menderu-deru membawa bisikan ancaman dari para roh jahat yang ternyata lebih tertarik dengan roti lapisku daripada nyawaku. Dan akhirnya kami berhadapan dengan Humbaba yang ternyata botak pelontos dan gendut persis seperti Gilgamesh. Dewa kegelapan itu menjulang tinggi, suaranya bergemuruh seperti gempa bumi yang ternyata tempatnya sendiri. Dia melepaskan badai api yang ternyata api unggunya dibakar karena kedinginan, menerjang kami dengan kekuatan sihir yang mengerikan yang ternyata trik sulap murah dengan topi hilang muncul. Pertempuran pun pecah, atau lebih tepatnya pertarungan lempar roti lapis. Gilgamesh dengan pedang yang berkilauan yang ternyata pedang mainan bertarung dengan gagah berani dan sedikit panik. Aku sendiri berkelit menghindari serangan sihir yang ternyata trik sulap murahan, lalu menyerang balik dengan kapak perang yang ternyata lebih banyak digunakan untuk memotong roti lapis daripada bertarung. Pertempuran itu berlangsung berhari-hari, atau lebih tepatnya beberapa jam. Hutan cedar bergemuruh, atau lebih tepatnya angin bertiup kencang. Langit menghitam pekat, atau lebih tepatnya matahari terbenam, dan para binatang buas menyingkir ketakutan. Kekalahan Humbaba dan rahasia terungkap. Pertempuran sengit antara Enkidu dan Gilgamesh melawan Humbaba terus berlanjut. Hutan cedar berguncang hebat diiringi teriakan dan dengkuran yang menggema di udara. Humbaba, sang dewa kegelapan, terus melontarkan serangan dahsyat. Api unggunya berkobar-kobar dan trik sulapnya semakin membingungkan. Namun Enkidu dan Gilgamesh tak gentar. Persahabatan mereka yang kuat menjadi sumber kekuatan mereka. Enkidu dengan kelincahannya menghindari serangan Humbaba, sementara Gilgamesh dengan keberaniannya menyerang balik. Tawa dan candaan mereka bahkan tak henti menggema di tengah pertempuran, membingungkan sang dewa yang tak terbiasa dengan keceriaan seperti itu.
Akhirnya Enkidu menemukan celah dalam pertahanan Humbaba. Dengan kapak perangnya yang tajam, dia menghancurkan topi ajaib sang dewa, sumber kekuatan sihirnya. Humbaba kehilangan kekuatannya, menjadi lemah dan panik. Gilgamesh memanfaatkan momen ini dengan serangan terakhirnya, menebas Humbaba dengan pedangnya yang berkilauan. Humbaba tergeletak di tanah tak berdaya. Tubuhnya yang besar mulai mengecil, berubah menjadi debu dan asap. Hutan cedar kembali tenang, diiringi kicauan burung dan suara gemerisik daun. Enkidu dan Gilgamesh saling berpandangan, kelelahan namun puas. "Kita berhasil!" seru Gilgamesh memeluk Enkidu dengan erat. "Kau adalah sahabat sejatiku, Enkidu." Enkidu tersenyum lebar, merasakan kehangatan persahabatan mereka. "Dan kau, Gilgamesh, adalah raja yang hebat dan pemberani." Tiba-tiba sosok bercahaya muncul di hadapan mereka. Ishtar, sang dewi cinta dan perang, berdiri dengan air mata berlinang. Dia telah menyaksikan pertempuran itu dari atas dan tersentuh oleh keberanian dan persahabatan Enkidu dan Gilgamesh. "Terima kasih Enkidu dan Gilgamesh," kata Ishtar dengan suara yang lembut. "Kalian telah menyelamatkan Uruk dari kehancuran." Ishtar mengeluarkan tangannya ke arah Enkidu, dan sekejap kemudian Enkidu merasakan dirinya terangkat ke udara. Dia dibawa ke tempat yang indah di mana bunga-bunga bermekaran dan burung-burung berkicau dengan merdu. "Ini adalah hadiah untukmu, Enkidu," kata Ishtar. "Tempat ini adalah surga kecilku, di mana kau dapat beristirahat dan bersantai selamanya." Enkidu terharu oleh kebaikan Ishtar. Dia memeluk dewi itu dengan erat, merasakan rasa damai dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia tahu bahwa dia telah menemukan tempatnya di dunia ini, di sisi persahabatannya dengan Gilgamesh dan di bawah perlindungan Ishtar. Kisah Enkidu dan Gilgamesh menjadi legenda di seluruh Mesopotamia. Kisah tentang persahabatan mereka yang tak tergoyahkan, keberanian mereka yang luar biasa, dan rasa humor mereka yang unik terus menginspirasi orang-orang selama berabad-abad. Enkidu, sang penggembala liar, telah menemukan takdirnya sebagai pahlawan. Gilgamesh, sang raja yang gagah berani, telah belajar tentang nilai persahabatan dan kepemimpinan. Dan Ishtar, sang dewi penuh kasih, telah menemukan kedamaian dan pengampunan.